Sari, mahasiswi PPG Daljak 3 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, program studi PGSD kelas 4. Nomor peserta PPG saya 2019 00772407. Nomor induk mahasiswa saya 2113520095. Ukit pembelajaran ini dilaksanakan di sekolah saya SD Dedikasi Edukasi Kualifa atau SDD Padang. Kelas yang digunakan adalah kelas 4 semester 1, tema 3 peduli terhadap lingkungan hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku PB 3. Berikut adalah formulir pendaftaran ujian kompetensi saya. Video ukit pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 secara daring. Video ukit ini dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Google Meet untuk tatap maya, Google Form untuk absen, liveworksheet.com untuk LKPD, dan Quizizz untuk penilaian evaluasi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good afternoon students. How are you today? Fine, thank you. I'm fine too, thank you. Nah, apakah student teacher dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, teacher. Sehat, teacher. Alhamdulillah. Nah, berarti student teacher sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, teacher. Very good. Jangan lupa dimanapun student teacher berada, selalu terapkan protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, jaga jarak, dan selalu memakai masker. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang piket hari ini? Oke, silakan Tasya. Okay, teacher. Attention. Close your eyes. 1, 2, 3. Thank you, God, that we were able to get together with our teacher and our friends. Please open our heart to receive your blessing today. Amin. Terima kasih Tuhan karena kami masih dapat berkumpul dengan guru dan teman-teman kami. Ya Tuhan, bukalah hati kami dalam menerima rahmat-Mu hari ini. Amin. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan student teacher semua dapat memahami pelajaran hari ini dengan baik ya. Nah, apakah student teacher sudah mengisi absennya di Google Form? Sudah, teacher. Sudah, teacher. Sudah, oke, very good. Oke, teacher cek. Nah, berarti semua sudah hadir ya. Selanjutnya untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air, mari kita nyanyikan lagu wajib bersama-sama. Jadi kita nyanyinya bersama-sama aja ya. Maju kita membela yang benar. Maju kita hak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Yeay, nah makna dari lagu Maju Tak Gentar ini adalah seruan untuk seluruh rakyat Indonesia agar terus berani tanpa rasa takut membela kebenaran. Ya, kita akan masuk kepada pembelajaran hari ini.
Tema 3, peduli terhadap lingkungan. Iya, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Nah, siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa? Coba raise hand. Sheryl, silakan Sheryl. Hewan dan tumbuhan, teacher. Iya, sebelumnya kita sudah belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Ada lagi? Kenzi. Kita juga belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan, teacher. Benar, very good. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan dan hewan di sekitar kita, serta hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Sekarang kita masih belajar tentang tumbuhan, tapi tentang bagian-bagiannya. Jadi, setelah student teacher belajar, student teacher akan dapat membandingkan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan, membuat laporan dan fungsi tumbuhan dengan benar, menganalisis bagian-bagian tumbuhan dengan fungsinya, serta student teacher nanti juga akan membuat kalimat pertanyaan untuk persiapan wawancara, ya. Baiklah, sebelumnya teacher sudah memberikan video pembelajaran. Apakah sudah ditonton? Sudah, teacher. Sudah, very good. Nah, untuk lebih paham dari video pembelajaran ini, kita akan belajar lagi. Nah, perhatikan slide teacher yang ada di layar. Kira-kira bagaimana perbedaan tumbuhan A di sebelah kiri dan tumbuhan B di sebelah kanan? Apakah tumbuhan A dan B sama? Nah, coba kita lihat. Iya, Wilfred, silakan. Tumbuhan A itu batang pisang, teacher. Daunnya panjang dan batangnya pendek dari tumbuhan B, teacher. Benar, Wilfred lihatnya dari udah tahu kalau yang A itu pisang. Daunnya panjang, batangnya pendek dari tumbuhan A. Ada lagi? Akarnya berbeda? Iya, akarnya berbeda. Ivon, silakan Ivon. Tumbuhan B batangnya lebih besar dan kuat, teacher. Daunnya pun banyak. Iya, tumbuhan B itu batangnya lebih besar dan kelihatan lebih kuat. Daunnya pun lebih banyak. Nah, coba silakan Tasya. Menurut Tasya, tumbuhan A itu batangnya lunak dan basah. Karena Tasya sudah pernah melihat batang pisang di dekat rumah. Dan tumbuhan B batangnya berkayu dan memiliki akar yang kuat sehingga batangnya besar sekali, teacher. Benar, jadi Tasya udah pernah melihat batang pisang. Jadi batang pisang itu batangnya lunak, ya, dan basah. Batang yang di sebelah itu hampir seperti pohon beringin, batangnya besar, berakar, memiliki akar yang kuat sehingga keluar-keluar. Jadi dua tumbuhan itu berbeda ya, yang satu batang pisang dan satu lagi tumbuhan berkayu. Nah, dari dua gambar tersebut, nanti student teacher dapat melihat bahwa bagian-bagian tumbuhannya itu berbeda. Yang A batangnya lebih kecil dan lunak, yang B berbatang besar dan akarnya sampai keluar dari tanah sehingga terlihat lebih kuat. Nah, sekarang coba kita perhatikan apa yang bisa menjawab bagian-bagian ini dulu. Yang ditunjuk di atas, ayo raise hand. Daun. Daun, benar. Yang di tengah itu apa? Yang di tengah itu batang, teacher. Iya, yang di tengah itu batang. Lalu yang ketiga ada apa, Ivon? Yang di bawah itu akar, teacher. Iya, ada akar. Jadi daun, batang, dan akar itu adalah bagian-bagian pokok tumbuhan. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Ini gambar apa?
Akar. Iya, jangan lupa raise hand ya. Nah, apa itu akar? Silakan Ivon. Yang ada di dalam tanah, teacher, bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah. Iya, bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah. Nah, apa fungsinya? Sebelumnya student teacher pasti sudah menonton video pembelajarannya kan? Nah, coba kita dengar Kenzi. Silakan Kenzi. Apa fungsinya? Fungsinya menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, teacher. Benar, jadi menyerap air dari zat hara dari dalam tanah. Berarti Kenzi sudah tonton videonya. Nah, ada lagi yang lain, yaitu untuk mengokohkan tumbuhan dan juga menyimpan cadangan makanan. Nah, lalu akar itu juga terbagi. Ada akar serabut, umumnya dia berkerombol, dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, contohnya padi, jagung, ya, yang tumbuhan yang umurnya tidak lama. Lalu yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang ini satu akar besar dan nanti baru ada cabang-cabang dari akar besarnya. Contohnya itu pada batang-batang yang besar pula. Apa contohnya? Pohon mangga dan pohon jambu. Ini gambar apa? Gambar apa? Yuk. Batang. Bagaimana fungsinya? Siapa yang tahu? Wilfred. Tempat memasak, teacher. Bukan Wilfred, fungsinya buat mengedarkan makanan. Oh iya, salah, teacher. Saya sebut dia menyerap air dari dalam tanah, teacher. Nah, fungsi batang itu mengedarkan makanan, menyerap air dari dalam tanah ya. Ada lagi nggak? Oke, Ivon, silakan. Sebagai tempat melekatnya daun, teacher, bunga juga bisa melekat pada batang. Nah, jadi fungsi batang itu adalah sebagai tempat melekatnya daun dan bunga. Lalu juga sebagai pengedar makanan dan air dan zat hara yang sudah diserap oleh akar. Nah, selanjutnya, batang itu juga ada jenisnya. Jenis-jenis batang ada dua. Apa itu? Batang berkayu, batang basah berongga. Tempat tumbuhan memasak makanan. Iya, benar. Daun berfungsi sebagai tempat memasak makanan atau disebut fotosintesis. Ya, daun juga mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil ya. Nah, selanjutnya bagian daun itu tadi sudah kita sebut sebagai tempat fotosintesis. Bentuknya ada 4 berdasarkan bentuk tulang daunnya. Kita lihat ya. Yang pertama ada tulang daun menyirip. Siapa yang udah pernah melihat bentuk tulang daun menyirip? Oke, Tasya sudah pernah lihat tulang daun menyirip? Sudah, Apa teacher. contohnya? Contoh tumbuhan yang Apa contohnya memiliki tuh? daun menyirip adalah rambutan, nangka, jambu, dan alpukat, teacher. Iya, benar. Nah, lalu selanjutnya ada tulang daun menjari. Siapa yang tahu apa saja bentuk tulang daun menjari? Yang punya, oke, Ivon. Silakan, Ivon. Ivon pernah lihat daun pepaya, teacher. Benar, daun pepaya. Selanjutnya kita lihat ada tulang daun sejajar. Nah, ini, tahu nggak ini gambar apa? Yang tulang daunnya sejajar. Yang keempat,
Iya, yang keempat ada tulang daun melengkung, tulang ikan, batang sirih ya. Nah, selanjutnya yang terakhir bagiannya adalah bunga. Nggak terakhir, ada satu lagi ya. Nah, selanjutnya adalah bunga. Bunga ini adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Wah, iya, merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Nanti yang diserbuki oleh serbuk sari itu akan berubah menjadi biji, lalu biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Nah, selanjutnya nanti cari satu tumbuhan di halaman rumah, lalu buat pengamatan. Bagaimana sih bentuk daunnya? Bagaimana bentuk akarnya? Lalu apakah tumbuhan itu memiliki buah dan biji? Sampai sini, ada nggak student teacher yang mau bertanya? Silakan Tasya. Teacher, apakah semua tumbuhan itu memiliki biji? Nah, Tasya bertanya, apakah semua tumbuhan itu memiliki biji? Oke, silakan Kenzi. Tidak, teacher. Contohnya buah pisang tidak ada bijinya. Benar, tumbuhan yang berbiji itu adalah tumbuhan yang memiliki bunga, yang memiliki serbuk sari dan putik untuk berkembang biak. Jadi nanti student teacher akan belajar lagi pada materi berikutnya ya. Nah, sekarang kita ice breaking sebentar. Ayo, siapa yang bisa raise hand? Oke, silakan Yvonne. Iya, udah dijawab sama benar, iga bakar. Yang kedua, yuk Koko, kita lihat apakah Koko bisa menjawab. Jangan lupa raise hand dulu, coba. Oh iya, daun bayam. Benar, very good. Satu lagi. Nah, tuh, udah telat, jalanan padat. Nah, tahu nggak tuh? Oke, coba Kenzi. Kejebak macet. Very good. Baiklah, selanjutnya. Sekarang amati. Pak Tony seorang pedagang bunga. Nah, sekarang student teacher akan mewawancarai Pak Tony. Kalau student teacher mau mewawancarai Pak Tony, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Silakan Sanes. Meminta izin untuk wawancara, teacher. Iya, meminta izin untuk berwawancara. Setelah kita minta izin, lalu apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita mau kalau kita mau mencari informasi, yang kita lakukan adalah bertanya. Nah, kalau kita mau bertanya, kita butuh apa? Kalimat pertanyaan. Siapa tahu contohnya apa saja kalimat pertanyaannya? Fred, silakan. Apa contohnya? Apa, di mana, kapan? Ya, apa, di mana, kapan? Ada lagi yang tahu? Yvonne, silakan Yvonne. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa, teacher? Benar, lengkap sekali Yvonne. Yang Yvonne sebutkan itu adalah singkatan dari adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Fungsi penggunaan kata berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Very good. Yang ketiga, silakan Sheryl. Fungsi penggunaan siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaan, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Benar, jadi ada berapa. Berapa itu menanyakan banyaknya jumlah sesuatu. Berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Lalu ada siapa? Menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam
kejadian. Contohnya siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Nah, yang keempat, teacher minta Kenzi. Fungsi kata tanya di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan, di mana Bapak membeli makanan hewan? Benar, very good. Yang kelima, silakan, Shanes. Penggunaan kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Oke, very good. Jadi di mana itu menanyakan tempat kejadian. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Lalu kapan? Kapan itu menanyakan waktu, keterangan waktu. Kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Nah, yang keenam, Tasya. Fungsi penggunaan kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Benar. Selanjutnya yang ketujuh, bagaimana? Nah, coba Shanes lagi. Oke, teacher. Fungsi penggunaan kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Benar. Bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Jadi sudah ada 7 tadi. Adik Simba apa menanyakan tentang suatu hal, di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan orang, mengapa menanyakan sebab, bagaimana menanyakan proses, dan berapa itu menanyakan jumlah atau banyak. Nah, sampai sana student teacher paham? Paham. Nah, sekarang kalau student teacher sudah paham, kita akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Student teacher akan mengerjakan pada link ini, nanti teacher bagikan melalui kolom chat ya. Nah, LKPD dari link berikut. Sudah dibuka belum? Nah, student teacher sudah buka. Berfungsi menyerap air dan mineral dan sebagai penyimpan cadangan makanan. Oke, very good. Selanjutnya. Daun sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, teacher. Lalu selanjutnya. Buah sebagai calon tumbuhan baru, teacher. Benar. Tasya, hentikan dulu bagi layarnya. Tadi Sheryl sudah juga mengerjakan. Jadi Sheryl sudah buat daftar pertanyaan. Coba bacakan. Nomor 1. Apa saja jenis bunga yang Bapak jual? Nah, sampai sana. Student teacher, kira-kira yang dibikin Sheryl bagaimana? Benar tidak? Benar, teacher. Nah, student teacher sudah paham sama pelajaran hari ini? Sudah, teacher. Sudah, teacher. Good. Jadi selanjutnya kita akan melakukan evaluasi dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, student teacher, coba bisa login ke kuisnya. Oke.
Oke, very good. Nah, Sheryl ke depan mukanya sayang. Ke depan. Oke. Nah, jadi selanjutnya, oke, selesai evaluasi kita. Alhamdulillah sudah didapat. Ada bisa student teacher? Bisa, teacher. Bisa. Jadi student teacher sudah mengerjakan LKPD dan evaluasinya melalui kuisis. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan hari ini? Silakan Kenzi dulu, Sheryl. Yang benar ke depan kamera, sayang. Silakan Kenzi. Kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Benar, very good. Siapa lagi? Shanes. Silakan Shanes. Oke, teacher. Kita belajar kalau daun itu berdasarkan bentuknya dibagi 4. Menjari, menyirip, melengkung, dan sejajar, teacher. Benar, very good. Nah, silakan selanjutnya siapa yang bisa? Ada lagi yang mau lengkapi? Silakan Tasya. Pelajaran yang kita Sheryl. pelajari hari ini adalah tentang bagian-bagian tumbuhan dengan fungsinya. Lalu kita juga belajar tentang cara membuat pertanyaan untuk wawancara, yaitu menggunakan kata tanya adik Simba. Benar, bagian tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing untuk kelestarian hidup tumbuhan. Selain itu, kita juga belajar wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari narasumber. Ya, untuk melakukan wawancara, kita harus menyiapkan pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba. Lalu selanjutnya, adik Simba itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, kira-kira student teacher tahu apa, bagaimana kira-kira refleksi hari ini? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, teacher. Menyenangkan, teacher. Menyenangkan. Tasya senangnya di bagian mana? Kuis, teacher. Tasya suka di bagian kuis. Sheryl bagaimana? Semuanya, teacher. Semuanya. Oke, Shanes sukanya di bagian mana? Di bagian kuis juga, teacher. Bagian kuis juga. Oke, very good. Nah, refleksinya berarti semua student tenang ya dan pelajaran hari ini. Cuman sekarang sinyalnya agak jelek ya. Agak jelek jadi banyak yang tidak bisa teacher putarkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan ya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu, yaitu menyanyikan lagu daerah Minangkabau, Kampuang nan Jawah di Mato. Nah, student teacher sama-sama menyanyikan ya. Tahu ya gimana lagunya? Tahu, teacher. Nah, Sheryl, konsentrasi Sheryl. Sekarang student teacher lihat ya. Kita nyanyi bersama-sama. Hidupkan mic-nya. Kampuang nan Jawah di Mato.
Nuansa berilia menunjukkan yang sulit. Tepuk tangan semua. Oke, very good. Baiklah, sekian pelajaran kita hari ini. Kita tutup pelajaran kita dengan doa. Nah, silahkan pimpin doanya. Yang lain hidupkan mic, boleh bersama-sama. Attention. Thank you God for your protection and please keep us from until you call. Amin. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dan berilah kekuatan sepanjang hidup kami. Amin. Amin. Nah, jadi selesai pelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Thank you, student. Good afternoon. Makasih, teacher. Bye, teacher. Dadah. Bye, teacher. Bye.